Baik, sebelumnya selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Gazi Tifazuddin sebagai moderator pada program Belajar Bentar bareng Ruang Saham 43 Batch Analisis Fundamental. Ya, pada malam hari ini kita akan belajar analisis fundamental yang dibimbing oleh Aget B. Timothy. Nah, untuk itu karena jam sudah menunjukkan pukul 19.35, maka saya persilakan untuk speaker untuk berbicara. Waktu dan tempat bagi Agat B. Timothy, saya persilakan. Oke, terima kasih Bapak Gazi. Ya, sebelumnya saya ngucapin dulu selamat malam untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir di Tar Bareng 43 malam ini. Kita hari ini bakal ngebahas materi yang lumayan basic ya, lumayan basic untuk analisis fundamental suatu perusahaan. Sesuai namanya, belajar bentar bareng 43, hari ini kita bakal belajar santai aja, nggak terlalu belajar yang gimana-gimana. Kita bakal belajar bentar-bentar aja hal-hal yang basic yang perlu kita ketahuin dan dasar-dasar apa aja sih yang sebenarnya kita perlu ketahui dalam menganalisis fundamental suatu emiten atau perusahaan. Kalau gitu saya langsung masuk ke materinya aja ya. Gimana Pak Gazi? Silakan lanjut, udah 19. Oke. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini ada 3. Yang pertama kita akan introduction dulu ke fundamental analysis. Apa sih fundamental analysis itu? Bisa dipakai buat apa, dan kapan kita harus pakai fundamental analysis. Lalu yang kedua, kita akan belajar juga tentang pengenalan-pengenalan terhadap rasio-rasio dasar dalam menganalisis fundamental suatu pasar emiten. Dan topik ketiga yang akan kita bahas hari ini tentunya yang gak kalah seru. Kita bakal belajar untuk menghitung nilai wajar satu saham. Oke, pertama, fundamental analysis. Mungkin semuanya udah pernah dengar ya, apa itu fundamental analysis. Mungkin dari beberapa Bapak, Ibu, dan teman-teman bilang analisis fundamental ini berkaitannya sama laporan keuangan doang, rasio-rasio doang. Padahal ya benar sih, tapi saya bisa nekanin beberapa hal lagi tentang definisi dari fundamental analisis itu sendiri. Yang pertama itu analisis fundamental itu sebenarnya kita mempelajari historis dari perusahaan itu sendiri ya. Historis kinerja perusahaannya. Nah, dari historis kinerja perusahaan tersebut, kita bisa digunakan historis tersebut untuk memprediksi kinerja keuangan di masa yang akan mendatang. Jadi kita pakai historis masa lalu untuk mencari asumsi pertumbuhan di masa depan. Jadi biar kita tahu nih prospektus perusahaan ini sendiri tuh kayak gimana sih. Lalu analisis fundamental ini juga bisa dipakai untuk menghitung nilai wajar satu saham. Biasanya ini nih yang sering tanya-tanya, intrinsic value-nya saham ini berapa sih? Masih under value nggak? Over value nggak? Nah, itu ntar bakal kita bahas juga nih di materi hari ini. Fundamental analysis itu sendiri ada 3 bagian. Yang pertama ada financial statement atau laporan keuangan, yang biasanya ada di website IDX, yang biasanya kita disuruh baca tuh dari atas sampai bawah, CALK-nya kita bacain satu-satu, kita hitungin rasio-rasionya, lihat labanya, lihat neraca keuangan, lihat arus kasnya, dan lain-lain. Lalu fundamental itu juga ada kinerja perusahaan nih. Kinerja perusahaan itu maksudnya gimana? Ini perusahaan bagus gak nih secara manajemen? Apakah bakal bagi dividen? Apakah punya manajemen yang baik juga? Nah, itu kita pertimbangin di kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga ada fair atau future valuation. Ini biasanya disebut simpelnya kayak intrinsic value, tapi bahasa ininya aja sebenarnya fair dan future valuation. Kita bakal bahas juga itu. Nah, hal-hal apa aja sih sebenarnya yang penting dalam fundamental analysis? Jadi ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam analisa fundamental. Yang pertama ada kondisi makroekonomi. Nah, kondisi makroekonomi ini ada apa aja sih? Kondisi makroekonomi itu kita kayak analisis kondisi ekonomi global dan nasional. Kita lihat secara kacamata yang besar, lihat seluruh dunia ini lagi ngebicarain apa sih. Lalu juga bisa tentang isu-isu terkini seputar seputar ekonomi dunia, serta dampaknya ke ekonomi kita tuh apa. Lalu juga ada GDP, kayak Gross Domestic Product,
lalu ada exchange rate, ada inflasi juga, dan masih banyak lagi sebenarnya. Lalu yang kedua ada kondisi industri atau kondisi sektoral. Kalau di analisis fundamental ini dibagi menjadi 3 ya. Kondisi industri atau sektoral itu dibagi menjadi 3. Ada growth industry, lalu ada defensive, sama ada cyclical. Growth industry itu contohnya kayak perusahaan consumer goods, contohnya ICBP, Unilever, lalu gudang garam, yang pertumbuhannya terus-menerus. Lalu ada yang namanya defensive industry. Ini biasanya yang benar-benar defensif, kayak saham perbankan, yang benar-benar wajahnya IHSG, kayak BBRI dan BBCA. Lalu ada cyclical industry. Cyclical ini contohnya kayak pertambangan, yang ada cycle-nya, ada siklusnya, kapan nih sahamnya akan naik, kapan bakal turun, kan dipengaruhi oleh harga komoditas itu sendiri. Lalu kita baru ada kondisi bisnis atau kondisi emiten, kayak laporan keuangannya gimana, peluang bisnisnya kayak gimana, jual apa aja sih ini bisnis, sama siklus bisnis itu sendiri, kalau misalkan itu cyclical. Oke, fundamental. Itu saya bagi jadi 2 ya, teknik analisisnya. Yang pertama, Yang pertama itu ada top down analysis dan juga bottom up. Nah, bedanya apa sih sebenarnya? Untuk top down analysis ini kita tuh kayak analisis tren makroekonomi lebih secara keseluruhan. Dari makroekonomi dulu, baru kita analisis lagi ke sektoralnya atau ke industrinya, baru akhirnya kita masuk ke perusahaan atau emitennya. Kalau bottom up itu kebalikannya. Maka kalau bottom up itu biasanya dari fundamental atau prospek perusahaannya dulu, baru ke sektoral, baru ke makroekonomi. Ini ada 4 aspek penting yang perlu diperhatiin pas belajar top down analisis atau menganalisa dengan top down. Yang pertama itu ada GDP atau nilai pasar suatu barang dan jasa yang biasanya diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode. Lalu ada nilai tukar atau exchange rate, ini kayak valuta asing, penguatan rupiah, lalu US dollar, dan lain-lain ya. Lalu ada suku bunga juga, kayak suku bunga acuan yang biasa ditetapin oleh Bank Indonesia. Dan yang keempat ada inflasi. Ya, ini peningkatan harga secara terus-menerus ya, atau continue. Lalu, nih, ini ada tips stage-nya atau benchmark kalian buat analisis, top-down analisis. Yang pertama ini stage 1, kita korelasikan dulu nih, kondisi perusahaan ini ke kondisi makronya dalam skala negara ataupun global. Kayak sekarang, lagi tren apa sih? Sekarang makroekonomi kita lihat tren sekarang lagi ada tren digital banking atau enggak sama green energy kan, energi terbarukan. Nah, biasanya kita ambil peluang cari nih emiten-emiten apa aja yang masuk ke digital teknologi dan juga masuk ke green energy yang benar-benar bisa ada sampai 10 sampai 20 tahun ke depan tuh berkembang sangat pesat ya. Baru kita ke stage 2, bandingin perusahaan tersebut ke satu sektornya. Kayak misalkan kita bandingin nih, perusahaan teknologi ya bandingin sama perusahaan teknologi. Jangan bandingin perusahaan teknologi sama perusahaan jualan Indomie gitu, jangan. Jadi harus bandingin yang benar-benar berkorelasi. Lalu stage ketiganya baru kita kenalin perusahaannya dulu. Ya bisnis cycle-nya. Produk yang dijual perusahaan ini apa sih? Kita tuh harus tahu dong. Kalau misalkan kita investasi di suatu saham, kita harus tahu nih, saham ini ngejual apa. Sama kondisi keuangannya baru kita lihat, ini perusahaan mencetak laba berapa sih? Apakah ini perusahaan untung atau malah rugi? Kita harus lihat lagi. Karena kan kita nggak mungkin investasi di perusahaan yang merugi. Nah, ini kalau bottom up ini cuma kebalikannya aja ya dari yang tadi. Kalau bottom up itu dari kenalin perusahaannya dulu, baru bandingin dengan setiap sektor, baru kita korelasikan ke kondisi makroekonomi secara global. Nah, baru kita masuk ke rasio keuangan. Rasio penting dalam rasio keuangan itu ada banyak sebenarnya ya, tapi untuk simpelnya aja dan biasanya paling sering dipakai itu saya bagi jadi 5. Yang pertama itu ada laba bersih atau ekuitas atau laba bersih per ekuitas atau return on equity ROE. Itu biasanya dipakai buat kita ngukur nih tingkat pengembalian nih emiten untuk terhadap investasi ini berapa persen sih. Maka semakin tinggi ini semakin baik.
ada takarannya atau benchmarknya dari ROE ini biasanya yang ideal itu 10 sampai dengan 15%. Kalau misalkan di bawah itu kita bisa consider ulang untuk memilih emiten tersebut untuk kita investasikan. Lalu ada debt to equity ratio atau total hutang dibagi total ekuitas. Biasanya dikenal dengan DER. Ini sama kayak ROE tapi dia dipakai untuk mengukur perbandingan antara hutangnya dia punya dengan modal yang dia punya. Jadi hutang dibandingkan dengan modal. Jadi kalau misalkan DER-nya semakin rendah, maka kalau DER bawah 1, berarti total ekuitas atau modalnya tinggi, debt to yang di atas 1. Di bawah 1 maksud saya, maaf. Lalu kita masuk yang ke PER atau PE ratio. Ini paling sering didengar ya, PE ratio, PER. Untuk melihat harga ini udah mahal belum, masih murah nggak. Jadi biasanya kita pakai PER. Nah, PER ini rumusnya apa sih? Rumusnya ini ada harga saham dibagi sama EPS-nya. Dipakai buat apa? Ini dipakai buat hitung proporsi harga saham ini terhadap keuntungan dari setiap lembar saham tersebut. Jadi semakin kecil PE ratio-nya, maka semakin baik sebenarnya. Tapi sebenarnya ini relatif ya untuk PER sama PBV buat sekarang. Karena PER sama PBV itu biasanya dibandingin tiap sektoral. Jadi nggak bisa di PER-nya perbankan nggak bisa dibandingin sama PER-nya industri kayak misalkan cyclical mining gitu, pertambangan kayak PTBA dan lain-lain. Itu udah beda banget takarannya. Ada yang namanya PBV atau price to book value. Rumus dari PBV ini adalah harga saham dibagi dengan BVPS-nya. Ini dipakai untuk membandingkan antara harga saham saat ini yang digunain sama perusahaan makin baik. Misalnya untuk melihat saham murah itu PBV-nya di bawah 2, atau mungkin PER dikali PBV lebih kecil daripada 22,5 sama dengan under value. Itu kalau kata Lo Keng Hong ya, Bapak Lo Keng Hong bilang kayak gitu sama Bapak Warren Buffett. Lalu ada EPS, ini yang sering terdengar juga, laba bersih per shares. Ini untuk mengukur tingkat keuntungan per lembar saham. Biasanya kita pakai EPS buat nyari growth suatu perusahaan. Itu biasanya mayoritas pakai EPS kalau growth suatu perusahaan. Nah, untuk hari ini saya nggak disponsor sama Indo Premier, tapi saya di malam ini bakal ngambil data banyak dari Indo Premier. Karena datanya lengkap banget untuk 5 tahun ke belakang dan beberapa rasio-rasio dan juga laporan keuangannya juga lengkap ya dari Indo Premier, dari misalkan total cash sama short term sama long term borrowing-nya, revenue, penjualan, dan lain-lain. Nah, untuk analisa laporan keuangan, saya kasih beberapa tips yang bisa dipakai buat screening emiten dalam laporan keuangan. Mungkin bisa di screenshot atau mungkin ditulis, catat. Yang pertama dari laporan neraca. Kita bisa melihat dulu nih, aset sama modalnya meningkat nggak nih selama 3 tahun terakhir. Kalau misalkan nggak meningkat, berarti ada yang salah nih. Kita lihat lagi dari laporan CALK-nya. Baru kita lihat lagi, aset lancar lebih besar nggak nih daripada hutang lancarnya. Masa kita mau sih lihat perusahaan yang punya utang lebih gede daripada total asetnya? Berarti bisa dikatakan ini perusahaan dalam kondisi yang sedang gawat darurat nih. Bisa dikatakan sedang mau bangkrut. Lalu kita bisa lihat juga total hutang sama total asetnya lebih gede mana nih? Apakah lebih gede total hutang atau lebih gede daripada total aset? Ini biasanya kita pakai yang tadi, di DER tadi. Sama juga total hutang sama total ekuitas, kita juga harus consider dulu nih, mana yang lebih besar. Kita harus bisa lihat kalau ekuitasnya itu lebih besar pada total hutang. Nah, kalau di laporan laba rugi, sebenarnya gampang. Kita cuma lihat aja nih, earning per shares-nya sama laba usaha dan total penjualannya meningkat nggak selama 3 tahun. Sebenarnya simple, kita cuma lihat itu doang untuk analisa laporan laba ruginya. Dan kalau mau lihat lebih lanjutan lagi, bisa kita lihat di laporan CALK-nya. Lalu yang terakhir ada arus kasnya. Kita lihat di laporan arus kas, harus punya laba positif sama arus kasnya lebih gede daripada yang lain, arus kas operasi. Dan bonusnya itu juga harus bagi dividen, bonus doang nih. Kalau misalkan nggak bagi dividen juga nggak masalah sebenarnya, tapi lebih baik lagi kalau bagi dividen. Nah, mungkin di antara kalian terlalu malas nih lihat laporan keuangan. Capek lihat laporan keuangan, panjang banget. Saya sampai hitung-hitungan gitu, sampai angka-angka semua. Kalau udah terlalu capek,
Saya bisa kasih beberapa tips screening ya. Saya pakai TradingView, mungkin bisa di screenshot juga. Saya pakai TradingView ini untuk melihat saham-saham yang sedang undervalue. Contohnya kayak volume rata-rata 30 harinya saya lihat dari 500.000 sampai di atas 50 juta. Karena kalau di bawah 500.000 biasanya sahamnya sepi nih, sahamnya nggak ada yang jual belinya dikit. Lalu pengambilan akan ekuitas, ini kayak ROE di atas 15. Benchmarknya ideal 10-15%. Lalu harga pada buku atau PBV saya set di bawah 2, hasil dividen di atas 1/3, sama rasio harga terhadap penghasilannya saya di bawah 15. Untuk info aja, saya udah pernah pakai ini di berbagai trik saya buat investasi, dan kebetulan juga, bukan kebetulan ya, saya juga dapat beberapa emiten-emiten yang saya ada di portofolio saya dari screening ini. Contohnya seperti link, saya dapat link dari screening ini, saya dapat di angka 2895. Lalu dapat ada baja juga, baja di harga 120, sekarang udah 400-an ya, 300-an. Lalu saya juga dapat yang namanya bull, dulu saya dapat di angka 316, mungkin sekarang udah turun. Dulu sempat bull naik ke 500-an ya, sempat naik 500-an waktu itu di akhir Desember sampai hype-hype-nya. Jadi sebenarnya ini emiten screen dari TradingView ini kalau pakai rumus yang saya kasih ini bisa kasih lihat sebenarnya apa sih harga saham yang lagi undervalue itu emiten apa aja. Nih, ini sebenarnya cheat code nih kalau buat di saham. Nah, kita masuk ke bab yang ketiga, valuasi saham. Valuasi saham itu sebenarnya paling seru ya, dilihat kayak paling profesional gitu kalau misalkan kita bisa menghitung valuasi dari satu saham. Udah kayak research analyst gitu kan, udah kayak CFA. Nah, sebenarnya valuasi saham itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada valuasi relatif, yang kedua valuasi absolut. Bedanya apa? Kalau relatif ini yang biasanya kita pakai sehari-hari. Contohnya kayak PE ratio, PBV, lalu pakai EV per EBITDA, price to sales, terus dan masih banyak lagi sebenarnya. Kalau absolut ini lebih spesifik. Lebih spesifik contohnya kayak discounted cash flow. Discounted cash flow itu sendiri ada dua kan, kayak discounted dividend model sama discounted cash flow yang pakai free cash flow to firm atau free cash flow to equity. Mungkin nanti kita bakal bahas absolut ini bukan di kelas hari ini, gara-gara valuasi absolut ini lumayan untuk advance ya, bukan buat basic-basic sekarang. Karena kita akan bahas hari ini valuasi relatif dulu. Relative valuation itu ada 5. Ada PE, PBV, EV per EBITDA, PEG, sama price to sales. Saya kasih gambaran dulu nih. Biasanya valuasi menggunakan PE itu kita pakai untuk perusahaan-perusahaan kayak basic industry, lalu consumer, lalu manufaktur, dan masih banyak lagi lah. Kalau PE ini bisa masuk kemana aja. Kalau PBV ini juga bisa masuk kemana aja, tapi biasanya lebih spesifik lagi dipakai untuk sektor perbankan atau finance. Kayak BRI, BMRI. Tapi kalau untuk perbankan pembangunan daerah, kayak BJTM, dan lain-lainnya, dan kawan-kawan, itu kita bisa pakai nih, kita bandingin PI sama PBV, kita rata-ratain. Itu bisa kita ketemu intrinsic value-nya. Lalu ada EV per EBITDA, biasanya ini kita pakai buat menghitung intrinsic value seperti perusahaan infrastruktur atau pertambangan juga bisa, kayak Antam atau enggak mungkin Waskita, Wika. Lalu ada PE per growth. Ini biasanya dipakai untuk perusahaan yang harganya semakin mahal, semakin mau kita beli. Contohnya kayak apa? Kayak ICBP, Unilever, ada BCA. Itu kan mereka harganya di atas intrinsic value mereka sebenarnya. Makanya kita bisa pakai price to earning per growth. Lalu ada price to sales. Price to sales ini biasanya dipakai buat valuasi startup, ya, buat perusahaan-perusahaan yang masih merugi, yang masih mengandalkan penjualan dan laba. Jadi sebenarnya mereka ini lebih price to sales ini lebih melihat kondisi keuangan untuk masa mendatang, bukan buat sekarang nih. Jadi untuk hari ini kita bakal bahas
PE sama PBV dulu ya. Gara-gara EV per EBITDA, PE per growth, dan price to sales ini materinya juga lumayan sulit untuk dibawa secara langsung. Jadi mungkin bisa terpisah-terpisah untuk masing-masing materinya. Di hari ini kita bakal bahas dua ini dulu. Oke, maaf. Oke, kita masuk ke PE valuation. Rumusnya itu EPS dikali PE min. Oke, kita ingat-ingat nih, EPS dikali PE min. Nah, kita lihat EPS-nya kita ambil dari data di iPod tadi ya, yang saya bilang kita ambil EPS minimal 5 tahun ke belakang. Kita ambil datanya, ini saya ambil data dari gudang garam ya. Gudang garam, kita ambil datanya 5 tahun ke belakang, baru kita masukin ke Excel modeling kita nih. Nah, ini kita pakai modelingnya, kita cari dulu nih, year 1 sampai year 5. Nanti mungkin Bapak Gazi bisa kasih file Excel-nya kalau misalkan diperlukan ya. Nanti saya kirim. Kita bisa lihat, kita ambil datanya, kita masukin EPS tahun pertama, EPS tahun kedua, sampai EPS tahun kelima. Nah, baru kita cari nih growth per tahunnya berapa dan kita rata-ratakan. Ketemu 15%. Nah, kita lalu ambil nih tahun terakhir atau year kelima, kita cari future EPS-nya. EPS di tahun depan tuh bakal berapa? Kenapa kita harus cari future EPS? Karena untuk valuasi suatu perusahaan itu kan kita mau lihat masa depan kan, bukan melihat masa lalu, bukan melihat masa sekarang. Kita mau lihat nih perusahaan masih ada nggak di tahun depan, kira-kira di tahun depan bakal kayak gimana nih, cash flow-nya, EPS-nya bakal kayak gimana. Nah, kita bisa pakai rumus yang saya tertera di Excel modeling saya ini. Rumusnya year tahun terakhir EPS dikali 1 ditambah growth. Jadi year EPS-nya 5726 dikali 1 ditambah 15%. Nah, maka hasilnya bisa ketemu 6.586. Lalu kita cari nih mean PE standard deviation-nya berapa. Kita lihat yang garis oranye. Ini data saya ambil dari Stockbit ya. Nanti tutorialnya kita tinggal cari emiten ke financing dan scroll paling bawah ada PE standard deviation band. Ini gratis kok, disediain sama Stockbit dan saya nggak dipromosi sama Stockbit juga. Kita lihat min-nya, kita dapat nih 12,94. Wah, udah ketemu 12,94. Terus gimana? Pakai rumus tadi. EPS dikali PE min. Jadi tinggal future EPS kita udah dapat tadi 6586. PE min-nya juga kita dapat nih dari sini 12,94, kita masukin, tinggal kita kaliin. Gampang, ketemu deh 85.222. Nah, berarti ketemu nih intrinsic value 85.222. Nah, harga sekarang dari gudang garam berapa? Kalau misalkan masih 40.000, berarti kira-kira under value nggak? Nah, itu silakan dijawab masing-masing ya. Saya nggak mau bilang under value atau enggak, nanti dikira pom-pom lagi. Nah, kita langsung lanjut lagi ke PBV valuation. Rumusnya nggak jauh beda. Cuman pakai BVPS dikali price to book value min. Sama kayak tadi caranya, kita cari dulu nih BVPS 5 tahun ke belakang. Ini kita pakai yang 12 month ya, yang 1 tahunan, jangan yang 3 bulanan. Kita pakai yang 12 bulan. Nah, kita ambil datanya, kita masukin lagi ke Excel tadi. Kita masukin year 1 sampai year 5. Terus ketemu deh growth-nya berapa per tahunnya. Dan kita rata-ratain, kira-kira growth-nya berapa sih per tahun rata-rata. Ketemu 13%. Nah, masukin deh year 5 BVPS tadi, yaitu 7567, ini 7567, dikalikan, buka kurung, 1 ditambah growth. Growth-nya berapa? 13%. Nah, year 5 dikali 1 tambah growth, hasilnya sama dengan 8.568. Nah, kita kali ini dengan PBV, mean PBV standard deviation. Ini saya ambil datanya emiten BBRI ya. Karena PBV ini biasanya dipakai untuk emiten perbankan. Yang seperti saya bilang tadi kan, PBV untuk perbankan. Kita lihat PBV-nya 4,2, PBV min-nya ya kita kaliin deh. 8568 ketemu 4,2, tinggal dikaliin. 8568 kali 4,2. Average. Jadinya intrinsic value dari BBCA sama dengan 35.000
985. Nah, ketemu deh 35.985. Sebenarnya kalau untuk perbankan ini lagi sama yang tadi, kalau mau lebih idealnya lagi, kita cari pakai DCF lagi sebenarnya. Lalu kita rata-ratain sama relative valuation. Tapi karena kita belum belajar dan menggunakan DCF yang absolut tadi, maka kita pakai ini aja dulu. Ini juga udah akurat kok sebenarnya. Nah, lalu kalau udah pakai, nah kita langsung masuk ke konklusi nih. Tadi untuk emiten, konklusinya kan ROE lebih besar 15%. DER-nya lebih kecil daripada 1. PE ratio-nya lebih kecil daripada 15. Dan PBV-nya lebih kecil daripada 2. Ini cuma konklusi reminder dari tadi aja. Nah, kalau misalkan kita udah nemu emiten apa nih yang kita invest. Udah ketemu nih, emiten ini under value. Wah, udah deh. Tinggal kita pilih nih, kita mau pakai strategi yang mana? Mau pakai dollar cost averaging atau lump sum? Kalau dollar cost averaging itu kita beli di setiap bulan. Jadi misalkan kayak bulan 1 saya beli tanggal 13 beli 1 juta. Bulan depan tanggal 13 lagi saya beli 1 juta lagi. Bulan depan saya beli 1 juta lagi. Terus kayak gitu tuh namanya dollar cost averaging. Kalau lump sum ini kita langsung HK aja semuanya duit yang kita punya. Misalkan kita punya budget 10 juta, langsung kita HK aja 10 juta di waktu yang sama. Nah, biasanya lebih beresiko lump sum daripada dollar cost averaging. Tapi misalkan kalau misalkan lebih cuan mana, sebenarnya kalau misalkan emiten yang kalian screen tadi benar-benar bagus dan benar-benar naik, ya lebih cuan lump sum daripada dollar cost averaging. Jadi sebenarnya ini pilihan kalian aja, mau pilih dollar cost averaging atau lump sum. Ini tergantung kalian, tergantung kepercayaan kalian aja. So, that's it buat hari ini. Terima kasih buat para peserta yang udah hadir. Waktu dan cepat saya persilahkan lagi ke Bapak Gazi. Baik, kita masuk ke waktu Q&A. Untuk semua pertanyaan boleh langsung di chat pribadi ke saya supaya nanti saya bacakan dan saya saring mana yang perlu dibaca dan dibahas, mana yang tidak. Boleh langsung chat ke saya. Baik, untuk yang bertanya silakan ditulis saja Pak, langsung di chat pribadi ke saya. Langsung bertanya apa, nanti saya yang bacain. Halo, Agadbi Timothy ada? Masih ada? Oke, bentar. Saya agak nge-lag bentar ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Syatung. Mau nanya Pak, kira-kira saham apa yang cocok untuk invest yang kita akan ambil cuannya sebulan ke depan? Ini Bapak maksudnya gimana ya? Kita emiten yang bakal kita bisa invest bulan ke depan, maksudnya gitu ya? Iya, mungkin seperti itu deh. Kalau misalkan seperti itu, saya bisa saya nanti dikira pom-pom nih. Jadi sebenarnya saya nggak pom-pom. Untuk rekomendasi ke depan, sebenarnya saya lagi mantau beberapa saham perbankan digital bank. Dan kebetulan di portofolio saya juga ada beberapa digital bank ya, seperti Agro. Lalu saya juga ada, kalau mining saya juga pegang. Salah satunya Raja. Kalau Raja, saya kasih spoiler aja, dia bakal dapat proyek sama PGAS 4 triliun. Dia dapat kebagian 25% dan market cap dia sekarang aja cuma 890 miliar. Sedangkan proyek dia ntar dapat 1 triliun. Jadi seputar valuasinya nanti kita bisa dapat harganya di 300. Saya udah masuk di bawah 200 kemarin di 194. Untuk Raja punya prospek yang bagus kalau bisa beli di bawah 200 ya. Tapi ini Raja bukan buat bukan buat fast trade. Ini bisa buat invest. Lalu bisa juga pakai digital bank juga ya Pak. MTech juga masih bagus ya Pak. MTech karena Bukalapak juga belum IPO kan. Bentar lagi IPO. MTech juga bisa kita consider. Lalu ada Era juga bagus Pak. Tapi Era jangan sekarang dulu deh. Karena ada isu
direksinya katanya mau lepas sahamnya. Baik, ada pertanyaan masuk dari Mohuda Kriawan. Satu, kenapa kemarin ketika Kamdet gudang garam, namun kenapa harga malah turun? Mau diulangin Pak, putus-putus. Ketika Kamdet gudang garam, kenapa harga saham itu malah turun? Karena orang kan biasanya bagi dividen ya. Kalau bagi dividen, biasanya misalkan gudang garam bagi dividen kemarin berapa sih? Kita asumsikan aja ya, misalkan dia bagi dividen 2% atau 3% atau 5% lah. Nah, maka saham tersebut akan turun sesuai dengan Kamdetnya itu sendiri. Dengan total pembagian dividennya, misalkan dia bagi 5%, ya pasti bakal turun 5% juga emitennya. Jadi buru-buruan aja sebenarnya kalau misalkan jadi dividen hunter, buru-buruan sell setelah Kamdet. Soalnya saya punya pengalaman, saya kemarin di BMRI ya, saya beli sahamnya buat dapat dividen, ternyata waktu itu server dari Sekuritas saya lagi error dan nggak bisa ke-sell, dan akhirnya sampai sekarang nyangkut nih di 15% buat BMRI. Jadi ya itu penyebabnya sih. Oke, ada pertanyaan masuk lagi dari Raditya Bagas. Pak, untuk screening seperti yang dijelaskan, apakah berlaku untuk daily trade atau mungkin hanya berlaku untuk jangka panjang dan menengah? Itu untuk jangka panjang dan menengah ya. Soalnya ini kan analisis fundamental bisa dipakai untuk investasi, bukan buat trading. Kalau trading biasanya kita lebih pakai bandarmologi dan technical analysis. Untuk fundamental lumayan sulit ya kalau buat pakai fundamental cari day trade. Ini lebih ideal lagi menengah sampai panjang. Begitu, Pak. Kemudian datang dari Alfa, Pak, kira sektor apa yang akan ada peluang upside di masa depan? Oh, itu jelas tentu pasti teknologi dong. Teknologi pasti bakal berkembang pesat banget. Lalu juga ya sebenarnya terutama teknologi dan green energy sih, energi terbarukan. Raja juga punya proyek energi terbarukan. Itu makanya beberapa mining juga bagus. Ya, Kemudian datang lagi pertanyaan dari Wilson. Berarti kalau mau invest harus screening fundamental per kuartal atau yearly aja? saya saranin sih kalau kalian punya waktu ya per kuartal. Tapi kalau misalkan mau lihat historis, kalian langsung lihat aja per yearly-nya aja, nggak usah lihat per 3 bulannya. Kayak 2016 lihat yearly-nya, 2017 yearly, 2018 yearly. Biar simpel aja, nggak usah dibawa ribet sebenarnya. Kecuali kalau misalkan dia baru rilis laporan keuangan di hari ini, rilis laporan keuangan kuartal 2. Ya, itu kalian lebih baik kalau kalian analisis lagi. Kira-kira ada perubahan apa nih di arus kasnya kah, di neraca keuangan, laporan laba rugi, gitu. Baik, kemudian ada pertanyaan datang dari Rizkiansa mengenai bagaimana menyikapi suatu perusahaan yang merugi namun menarik ke depannya dalam masa prospeknya. Apakah cocok buat investasi atau trading saja? Oke, saya bisa ambil contoh Bukalapak ya Pak. Seperti yang baru kita tahu-tahu kali ini, Bukalapak nih baru mau isu, mau IPO. Bukan isu lagi, udah mau IPO. Tapi laporan keuangan yang dia publikasikan kok merugi. Nah, kalau misalkan untuk teknologi kayak gini, ini saya dalam kurun teknologi ya, di dalam satu circle teknologi. Kita lihat dulu nih, dia laba apa namanya uang yang dia keluarin, yang dia rugiin ini dipakai buat apa? Kalau Bukalapak yang saya baca kemarin dari laporan keuangannya, dia kebanyakan pakai buat bakar uang, buat marketing. Nah, semakin gede marketingnya, ini juga semakin efektif ya, salesnya juga semakin meningkat, kerugiannya juga menurun. Jadi sebenarnya untuk prospektusnya untuk Bukalapak kayak Bukalapak sebenarnya bagus. Kita bisa lihat dari laporan keuangannya walaupun merugi, kita harus tahu alasan dia rugi apa. Kalau misalkan dia rugi gara-gara lilit utang nggak bisa bayar, ya itu baru analisis yang jelek. Kalau misalkan dia berhutang untuk ekspansi, nah itu bisa kita consider lagi untuk kita invest. Baik, kemudian ada datang pertanyaan kedua dari Muhammad Huda. Tadi yang disampaikan pemateri emiten apa aja ya? Ada link, baja, dan satu lagi apa ya? Saya itu tadi, ini bukan ajakan untuk masuk ya. Saya tadi cuma berbagi pengalaman doang. Saya dari screening tadi, saya udah nemu 3 emiten. Dan nemu 3 emiten yang benar-benar ngasih saya hampir 1 beggar dan 2 hampir beggar. Kayak link, saya dibeli di 2895. Lalu ada baja sama yang terakhir bull. Bull saya beli di 316 dan saya jual waktu itu di 500-an, 520-an. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Albert. Apabila metode tersebut diterapkan untuk saham-saham blue chip, maka saham-saham apa yang sebaiknya dibeli untuk jangka panjang?
Saham blue chip untuk jangka panjang. Saya untuk kalau blue chip, saya selalu rekomendasi digital bank ya, perbankan. Ya, untuk perbankan benar-benar bakal defensif banget, dan mungkin kedepannya juga bakal, soalnya kan industri paling aman dan paling cepat majunya dan paling stabil di emerging market seperti Indonesia atau negara berkembang kayak Indonesia ya, satu, perbankan. Saya bisa rekomendasi untuk masuk ke perbankan kalau mau cari blue chip. Kalau nggak mau cari blue chip, bisa kita analisis sektor yang lain. Kemudian ada pertanyaan lagi. Sebentar. Dari Teguh Afrah ya. Saya ingin bertanya, jadi seperti yang sudah saya ikuti selama 3 minggu ini di PA3 itu biasanya rekomendasi untuk scalp atau harian. Pertanyaannya apakah analis fundamental ini bisa dipakai? Boleh saya yang jawab aja ya Pak ya? Untuk tim Boleh, boleh. PA3 ketika memberikan rekomendasi daily trade atau scalping fundamental. Karena untuk daily trade atau saya fokus itu tidak berlaku ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bambang untuk BBTN yang sempat laba naik drastis di akhir tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, perlu dirata-ratakan 5 tahun ke belakang juga apa tidak? Kemudian gimana pandangannya untuk ke depan, apakah cocok untuk investasi? Oke, untuk BBTN. Saya berbagi pandangan saya aja ya. Ini pandangan saya untuk BBTN. BBTN ini merupakan satu bank yang lumayan, yang benar-benar besar juga di Indonesia, walaupun di bawahnya BBNI ya. Ini juga sebenarnya BBTN masih undervalue, dan ditambah lagi kemarin dia baru labanya meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Dan saya juga bilang tadi kan, untuk masa ke depan, untuk masa-masa emerging market, negara emerging market seperti Indonesia ini, sebenarnya saham-saham perbankan itu paling defensif dan paling kencang sebenarnya, paling aman tapi kencang. Maaf kamera saya. Ya, saham-saham perbankan ini paling defensif dan paling kencang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau cari yang sama aman, tentram, minusnya nggak sampai 50%, terjamin, bisa di hold. Kalau misalkan minus 10%, 5%, ya bisa ambil blue chip kayak perbankan. BBTN bagus. Itu salah satu yang saya rekomendasi pertama, BCA, BRI, BTN untuk sekarang. Ya, Pak Gazi. Baik, masuk dari Pak Haryanto mengenai apakah para bandar, mungkin yang dimaksud mungkin WMI ya, Wakil Manajer Investasi, juga menggunakan parameter-parameter fundamental tadi di dalam pembelian sahamnya. Kalau misalkan konteks bandar yang dimasuk Bapak Haryanto ini adalah wakil manajer investasi atau fund manager, mereka pasti menggunakan takaran fundamental karena mereka kan mengelola dana orang, dana masyarakat ya, rata-rata fund manager itu. Beda cerita kalau misalkan bandar yang benar-benar bandar, yang punya project, itu biasanya mereka nggak main fundamental lagi, mereka cuma terima project, analisis volume buyer tiap harinya, nah baru mereka tinggal jalanin projectnya aja. Sebenarnya kayak gitu. Kalau bandar beneran nggak consider pakai fundamental. Kemudian datang lagi pertanyaan dari Resnata. Yang pertama adalah, kenapa saham yang fundamentalnya bagus untuk investasi seperti SIDO, tapi kok harganya tidak naik signifikan? Kira-kira itu dipengaruhi apa ya? Oke, saya bisa bilang gini, saham itu naik bukan gara-gara, sebenarnya ya, ini saya jujur-jujuran aja, saham naik bukan gara-gara harganya atau ininya baik, bukan gara-gara perusahaannya bagus, tapi gara-gara ada nggak yang mau beli. Masalahnya itu kan. Kalau Sido nggak di provide sama bandar atau big money yang masuk ke emiten tersebut, ya harganya juga nggak bakal gerak. Siapa yang mau beli di harga segitu juga? Walaupun terkesan under value, tapi kalau misalkan nggak ada yang mau beli, ya gimana mau naiknya? Kan simpelnya gitu. Pakai apa namanya, pengetahuan dasar ekonomi aja, supply dan demand. Kalau ada yang beli, harganya naik. Kalau ada yang beli, harganya turun. Sido muncul gara-gara nggak ada yang beli, makanya harganya stagnan di situ-situ aja, 800, 810. Dari tahun kemarin sampai sekarang di situ-situ doang kan. Lalu saya lanjut aja ya Pak.
kira-kira investasi itu berapa tahun bisa kelihatan keuntungannya. Saya nggak bisa kasih benchmark berapa tahun keuntungannya, karena saya link investasi, niatnya pengen investasi, tapi tiba-tiba 4 bulan, 3 bulan udah naik. Lalu kayak juga masuk era tujuan investasi, tiba-tiba naik dalam seminggu. Investasi itu tergantung orang ya mau investasi berapa lama, tapi idealnya tuh biasanya sekitar 1 bulan bisa ke atas, 1 bulan, 1 tahun, sampai 10 tahun juga masuk investasi. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Ivan Otto. Bagaimana cara tahu harga mohon maaf sebenarnya yang kedua udah ya. Bagaimana cara tahu harga entry yang tepat untuk analisis fundamental? Analisis fundamental kalau mau cari entry yang tepat ya sesuai intrinsic value tadi. Kita kalau misalkan lihat intrinsic value-nya masih under value, kita hitung pakai margin of safety. Pakai margin of safety kelihatan misalkan di rata-rata pakai ada rumusnya itu. Nanti saya bakal ada di Excel modeling saya, nanti akan saya kirim. Nanti hitung juga margin of safety-nya berapa. Nanti idealnya margin of safety itu 10-20% untuk margin of safety. 10% ke atas. Nah, tapi kalau misalkan pengen lebih spesifik lagi, kalau nggak mau pakai fundamental, biasanya entry pakai technical analysis ya. Untuk cari titik masuk lebih sering pakai technical analysis. Sekarang orang yang pakai fundamental. Fundamental buat cari intrinsic value-nya aja sebenarnya. Kemudian ada pertanyaan dari Bindu Santuri. Apakah dalam analisis fundamental perlu juga mempertimbangkan teknikal? Gimana Pak tadi? Maaf, putus-putus. Apakah analisis fundamental perlu juga mempertimbangkan analisis teknikal? Jadi begini, sebenarnya saya nggak mau fanatik fundamental doang. Saya nggak tipikal orang yang kayak gitu. Saya takarannya saya 80% pakai yang namanya fundamental analysis. Baru 10%-nya lagi saya pakai teknikal, 10%-nya lagi pakai bandarmologi. Jadi saya pakai fundamental cari intrinsic value, cari laporan keuangannya, bagus atau enggak manajemennya, baru saya lihat pakai teknikal. Apakah ini trennya lagi naik atau trennya lagi turun, dan kapan saya harus entry, pakai beberapa indikator-indikator untuk entry saham. Lalu kalau udah ketemu titik entry-nya, cocok nggak nih gue masuk sekarang? Lihat dari bandarmologi. Ada big money yang masuk nggak? Karena kan untuk kenaikan harga saham itu harus dikonfirmasi dengan volume buy yang tinggi. Itu salah satu yang harus diingat ya. Baik, untuk dilanjutkan sebentar ya, saya ada urusan sebentar. Oke, dari Bapak Arif Rahmadi. Kak, kadang kita lihat fundamental suatu emiten bagus namun kurang liquid sehingga lama nanjaknya. Sedangkan yang fundamental kurang bagus dan cenderung berisiko sering diperdagangkan. Bagusnya gimana ya? Saya rekomendasiin untuk Bapak, kalau misalkan Bapak ingin, kalau Bapak bisa manage risiko Bapak sendiri dan bisa hold atau bisa tahan cut loss yang lumayan, bisa cut loss lah ibaratnya, ya saya rekomendasiin sebenarnya ya pakai yang cenderung berisiko, karena risiko kan berbanding lurus dengan gain kan, risiko berbanding lurus dengan gain. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi juga hasil yang bakal diperoleh. Tapi kalau misalkan Bapak nggak bisa nahan atau nggak bisa menahan cut loss yang Bapak terima nantinya, lebih baik Bapak bersabar untuk nunggu di saham yang kurang liquid. Nah, makanya yang saya bilang tadi, untuk saham yang kurang liquid ini, jangan langsung masuk dulu, Pak. Kalau misalkan melihat under value, Bapak masuk ketika ada konfirmasi volume buy yang tinggi. Jadi ada bandar atau big money yang masuk ke saham tersebut. Nah, baru Bapak ikutan masuk. Karena saya ada satu prinsip yang namanya first mover is overrated. Lebih baik kita itu menjadi last mover gitu kan. Karena yang masuk pertama daripada kita, mending memang cuannya maksimal gitu kan, cuannya lebih gede pada bandar. Tapi mau nunggu sampai kapan? Kalau misalkan diturunin dulu sampai 10% baru bandar masuk, ya sama aja harga lebih tinggi daripada bandar. Jadi lebih baik ketika bandar masuk baru kita ngekor di belakang. Nah, tuh timing-timingnya juga perlu tuh. Dari Bapak Haryanto, mohon sedikit komen untuk GIAA. GIAA ini Garuda ya? Saya nggak bisa komen banyak sih untuk GIAA. Perusahaannya bagi saya kurang baik, nggak cocok buat diinvest. Tapi kalau misalkan Bapak punya peluang lihat ada bandar yang sedang bermain di sana, mungkin Bapak bisa consider untuk masuk.
Tapi kalau buat saya pribadi, saya nggak main di saham BUMN kayak GIA. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Pak Indra. Untuk saham yang sudah beggars, contohnya MLPL, apa simptomnya untuk kita yang masih hold untuk TP? Saran dari saya kalau misalkan Bapak merasa, makanya kalau karena itu saya rekomendasikan ke Bapak, kalau misalkan sebelum masuk saham, kita analisis dulu, kira-kira nih saham kuat sampai harga berapa. Kalau misalkan udah hit target Bapak yang sekarang, lebih baik Bapak TP dulu aja, karena kan meminimalisir resiko dari penurunan harga saham. Karena saya juga sudah punya berpengalaman, dulu di Antam saya udah sampai 80%-an, sampai udah hampir beggar, dan tiba-tiba turun sampai sekarang kan. Saya waktu itu akhirnya TP di harga 20%-an doang, 60% hilang. Nah, oleh karena itu lebih baik kalau Bapak udah punya target price-nya, lebih baik Bapak TP dulu aja. Konsisten sama target price. Jangan greedy, Pak. Jangan terlalu, bahasa kasarnya, nafsu untuk cuan. Kemudian datang pertanyaan dari Ivan Otto, bagaimana pendapat Anda mengenai BCA? Dan 1 tahun ke depan mau IPO BCA Digital, apakah akan berpengaruh pada harga BCA? Terima kasih. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya Pak Ivan, saya kalau misalkan di portofolio sekarang ada, kalau misalkan megang saham 3, BCA, BRI, sama Bank Mandiri. Kenapa begitu? Karena yang saya lebih consider BCA. Saya juga masuk BCA gara-gara saya juga lihat peluang di IPO BCA digital itu. Apakah akan berpengaruh pada harga BCA kalau pas IPO BCA digitalnya IPO? Tentu sangat berpengaruh. Bukalapak aja yang bukan anak perusahaan, benar-benar anak perusahaannya dari MTK aja ikut maju. Apalagi BBCA yang benar-benar anak anak perusahaannya itu adalah BCA digital. Jadi pasti kalau IPO BCA digital pasti bakal naik tentunya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Pak Andi Jutama mengenai ACST. Harga normal di berapa ya Pak kalau boleh tahu? Mohon maaf Pak, kalau ACS itu saya belum ngitung. Mungkin nanti saya bisa lihat dulu untuk nantinya. Tapi untuk sekarang saya belum melihat karena saya belum melihat ada peluang yang baik untuk ACST terakhir naik kemarin ya. Oke. Kemudian untuk semua peserta saya batasi pertanyaannya 2 menit lagi ya. Setelah itu saya tutup. Untuk host untuk memberikan batasan untuk komen agar tidak melebihi waktu. Kemudian datang pertanyaan dari Kevin Kang. Boleh minta pendapat Bro Agat B untuk saham BABP? BABP pendapat saya udah nggak ada di BABP. Terakhir saya masuk dan saya udah TP di angka 400, 380-an. Untuk sekarang saya udah nggak hold lagi. Kalau misalkan Bapak Kevin punya lihat ada peluang, mungkin bisa masuk. Tapi kalau saya pribadi, saya ada peluang, tetapi tidak sebesar yang sebelumnya, yang dari angka 100 sampai dengan 400. Kemudian ada pertanyaan dari Alfa mengenai sektor digital banking yang sahamnya bagus itu apa ya Bang? Saham digital banking yang sahamnya bagus. Kalau ini menurut pendapat pribadi saya digital banking saya percaya cuma 2 yang bagus, 3 yang bagus. Yang pertama Arto, yang kedua adalah Agro, dan yang ketiga adalah Bina. Ya, sekian dari saya. Kemudian ada pertanyaan mengenai Arto, padahal fundamentalnya sangat tidak baik. Pernya minus 1.444%, tetapi harganya sekarang sudah hampir menyentuh 16.000. Bagaimana pendapat Anda mengenai Arto? Kenapa bisa tinggi sekali harganya? Pendapat saya tentang Arto, yang pertama, karena Arto kan dia sudah diakuisisi sama Gojek. Diakuisisi sama Gojek dengan angka yang sangat fantastis. Dan pastinya ini bakal jadi kas perusahaan, akan menambah market cap dari perusahaan itu sendiri kan. Waktu valuasi Arto kalau nggak salah masih berapa ya, masih 10, berapa triliun, lalu diinvest sama Gojek berapa kali disuntik sampai ratusan triliun. Ya pasti tentunya ini bakal micu banget dong untuk valuasi Arto sampai sekarang menjadi deretan top 10 market cap terbesar. Maka karena itu harga wajar Arto nggak mungkin di 3 ribuan. Dan yang saya bilang tadi, sama kayak Bukalapak, per merugi gitu belum menentukan bahwa perusahaan ini jelek. Kita harus lihat lagi secara fundamental laporan keuangan. Uang yang dia pakai itu buat apa sih sebenarnya? Apakah untuk ekspansi? Apakah malah dipakai buat main-main doang? Buat bayar utang juga nggak sanggup.
Sebenarnya itu yang perlu kita consider. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Albert mengenai dari data Bukalapak, EMTK punya porsi 34% atau sekitar 550 miliar. Total equity buka. Sebelum IPO cuma sekitar 1,6 triliun dan sudah IPO sekitar 23 triliun. Artinya EMTK akan cuan 14 kali dari 550 menjadi 7,7 triliun. Pertanyaannya, saya ragu IPO buka yang gede gitu tidak terserap pasar seperti Archie. Jadi, apakah sebaiknya beli buka dalam IPO atau beli EMTK yang lagi digoreng bandar? Terima kasih. Oke, pertanyaannya lumayan bagus untuk Bro Albert ya, untuk Bapak Albert BCIP. Ini pertanyaan sangat bagus. Jadi Bapak bertanya apakah sebaiknya beli Bukalapak atau beli EMTK. Saya sebenarnya nggak bisa menjawab apakah lebih baik mana dan mana. Tapi saya bisa memberikan rekomendasi. Sebenarnya kalau melihat dari yang namanya sentimen pasar, sekarang lebih bakal digoreng buka. Karena kayak hampir seluruh Indonesia ini sedang hype-hype-nya sama saham teknologi kan. Siapa lagi, emiten apa lagi selain Bukalapak yang benar-benar dari startup pertama kali IPO ke Bursa Efek Indonesia, baru Bukalapak. Pasti ini bakal ada gorengan bandar juga dari yang namanya liquidity provider juga pasti bakal naikin harganya dulu. Ya IPO 750 sampai 850 mungkin bisa 100% mungkin targetnya bisa ya 100% dinaikin dari IPO Bukalapak. Tapi kalau Bapak ingin ambil EMTK itu juga lumayan bagus, tapi EMTK ini versi defensifnya Bukalapak lah kita bilang. Bukalapak ini versi benar-benar versi pacu jantungnya, EMTK ini versi amannya, masih bisa di cut loss lah, masih bisa aman untuk di cut loss. Kemudian ada pertanyaan dari Salwa, apakah suatu emiten yang mengurangi arus kas untuk marketing selalu bagus? Pertanyaan yang bagus lagi, sebenarnya nggak selalu bagus, tergantung. Seperti Bukalapak, kalau Bukalapak kan dia mengurangi arus kasnya untuk marketing, tapi marketingnya efektif kan. Beban yang dia keluarin juga makin berkurang, kerugiannya juga semakin berkurang. Itu maka arus kas yang dikurangin berarti efektif penggunaannya. Tapi kalau arus kasnya dikurangin untuk marketing tapi efek marketingnya gagal, nah itu bisa kita consider lagi. Bisa dibilang bagus, enggak. Kalau misalkan kayak gitu ya sebenarnya nggak bagus. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan dari Brian Septiano. Permisi mau tanya, bagaimana cara tahu bandar mau masuk ke suatu emiten? Atau apa ada tanda-tandanya? Terima kasih. Untuk lihat bandar masuk atau emiten, ini kita bisa pakai bandarmologi ya. Saya belum ngajarin bandarmologi di kelas 1 ini, tapi saya kan lebih menekankan untuk fundamental. Tapi saya bisa kasih gambaran simpel aja. Kalau misalkan bandar masuk itu bisa kita dari broker summary. Dari sebulan ke belakang ada broker yang mencurigakan kan yang masuknya tiba-tiba gede banget dalam satu hari. Lalu kita juga bisa lihat nih di charting itu biasanya ada volume trade, ada volume tuh di bawahnya. Kalau misalkan volume bar hijau yang di bawah tuh naik tinggi begini, hampir nabrak candle-nya, nah itu bisa confirmation buat buy. Biasanya bandar masuk. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Filbert. Mengenai perusahaan Astra yang penjualannya meningkat karena dampak PP dari pemerintah, tetapi kenapa saya terus merosot ya? Terima kasih. Ya sesuai yang saya bilang tadi ya, saya juga udah mention dengan pertanyaan tadi yang ditanya oleh ibu siapa tadi, yang menanya si Gus, tapi sebenarnya saham kan supply and demand, dikonfirm sama buy dari big money dulu. Dan terutama Astra ini kan udah termasuk big cap ya, rata-rata market cap-nya udah masuk top 5 rata-rata market cap terbesar di Indonesia. Jadi untuk digoreng bandar lumayan susah. Yang bisa goreng saham Astra ini paling cuman asing doang ya. Karena pemegang saham Astra kebanyakan bandara dari luar negeri. Jadi sebenarnya kita lebih menunggu dulu dari asing apakah akan naikin harga Astra atau enggak. Ya, kemudian ada pertanyaan dari Bindo Sianturi. Kalau boleh tahu Kak, Agat B akses news suatu emiten dari mana? Gimana biar nggak ketinggalan news? Ini saya dari saya sendiri ya. Saya pakai beberapa platform. Yang pertama, ini saya nggak dipromosi. Yang pertama dari CNBC.
Yang kedua dari Wall Street Journal, lalu saya juga dapat dari CNN, investing.com, dan yang sebenarnya saya sebenarnya sangat terbantu dengan satu aplikasi yang baru. Mungkin kalian juga pernah dengar ya. Saya lihat-lihat dari Ternak Uang. Ternak Uang ini yang gratisnya juga kasih news kan. Ternak Uang yang gratis, jadi nggak perlu dapat membership juga dikasih news. Jadi sebenarnya itu lumayan membantu dan justru lumayan up to date. Oke. Baik, mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan akhiri sesi ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir. Kalau boleh, saya minta untuk mengaktifkan kamera untuk sesi dokumentasi. Apabila berkenan untuk mengaktifkan kamera, karena mau masuk sesi dokumentasi. Baik. Saya akan mulai screenshot ya. 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, untuk semuanya terima kasih telah menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini. Mungkin sekian dari kami Ruang Sampah 3. Apabila ada kritik dan saran, kami sangat menerimanya. Langsung sampaikan kepada admin kami atau kontak service kami, customer service kami. Kemudian bila ada kelas-kelas lain, saya perkenankan Bapak atau Ibu untuk join lagi. Dan mungkin apabila kami ada banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.